masuki gerbang altarmu dengan kekasih pilihanmu. Satukanlah kami berdua dalam sakramen maha mulia, janji berbakti dua sejoli, arungi samudra dengan penuh kasih. Apabila badai datang mengguncang, hanya di Kau Tuhan arah dan tujuan. Terimalah secara setia, suci murni. Berkenanlah Tuhan mendampingi cinta kasih kami. Ku masuki gerbang altarmu dengan kekasih pilihanmu. Berkatilah kami berdua, kekalah cinta selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi Romo, berkah dalam. Pada pagi hari ini kita bersama bersyukur dan berkumpul bersama untuk merayakan kasih Tuhan bagi kita semua. Terutama kita ingin pada hari ini menjadi saksi hidup atas saudari dan saudara kita Agatha Selvi Ardianti dan juga Clemens Panji Nada Surya Binta, yang akan mengikatkan cinta mereka di dalam sakramen perkawinan. Kita mohon kepada Tuhan agar mereka berdua dapat sungguh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalam hidup mereka, yang berjumpa dengan mereka, dan segala hal yang berkontak dengan mereka. Kita mohon juga bagi kita semua keluarga-keluarga agar Tuhan juga senantiasa menyertai keluarga kita. Kini marilah kita hening sejenak, kita akui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua hamba-Mu, Agatha Selvi Ardianti dan Clemens Panji Nada Surya Binta, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kami mohon berkatilah cinta dan keinginan luhur mereka untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus.
Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku jenakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berarti
mengasihi. Allah tinggal dalam kita dan cinta Allah dalam kita jadilah sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah."
Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan teman-teman yang terkasih, khususnya Evi dan Nada, selamat pagi berkah dalam. Pada pagi hari ini kita bersama berkumpul di tempat ini untuk berdoa dan juga sekali lagi menjadi saksi hidup atas apa yang menjadi keputusan saudari dan saudara kita Evi dan Nada untuk mengikatkan cinta mereka di dalam sakramen perkawinan. Memang perayaan kita ini kita adakan di tengah pandemi COVID-19 yang semakin naik. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini pandemi COVID-19 semakin tinggi, semakin banyak kasus positifnya. Tetapi kita ingin agar perayaan kita ini juga kita rayakan secara sederhana tanpa mengurangi misteri keselamatan dan juga yang kebahagiaan yang kita rasakan. Tentu saja kesederhanaan perayaan itu tidak akan mengurangi rahmat Tuhan yang kita terima, karena itulah yang paling penting bagi kita semua. Kita bersyukur karena saudari dan saudara kita ini, Evi dan Nada, mau menanggapi panggilan Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Karena kita meyakini bahwa Tuhan membangun dunia, dan proses membangun dunia itu tidak pernah berhenti, bahkan terus berlanjut sampai sekarang. Dan mereka berdua menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi rekan sekerja Allah membangun dunia ini, untuk bekerja sama, saling membantu dan juga saling menghargai. Di dalam bacaan pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bagaimana sebenarnya relasi antara suami dan istri. Tentu saja intinya adalah ada di bagian kalimat terakhir. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini berarti bahwa relasi antara suami dan istri adalah relasi yang setara. Memang secara kodrati ada hal-hal yang tidak bisa dipertukarkan. Yang bisa mengandung dan melahirkan itu adalah istri. Tetapi dari sisi fungsi yang ada di dalam keluarga itu bisa saling berbagi tugas. Yang bertugas cuci piring itu tidak hanya ibu-ibu saja, tetapi bapak-bapak juga. Yang bertugas cuci-cuci baju itu tidak hanya ibu-ibu, tetapi bapak-bapak juga. Yang mengurus anak itu tentu saja keduanya, bapak dan ibu. Maka hal-hal tersebut yang berhubungan dengan hal-hal domestik tentu saja menjadi tanggung jawab bersama. Kita juga ingin merenungkan apa yang dikatakan Yesus di dalam bacaan Injil. Sangat menarik sekali kalau kita melihat bacaan Injil yang ini adalah Injil hari ini, hari Minggu. Di sana digambarkan bagaimana Yesus itu ingin pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit. Tetapi lalu di tengah jalan ada peristiwa saat Yesus jubahnya itu dijamah oleh perempuan yang mengalami pendarahan. Di sini yang menjadi unik bagi kita adalah bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang bahkan saat ia tidak menyadarinya. Di sini orang itu hanya menyentuh jubah Yesus saja, tetapi lalu ia menjadi sembuh. Dan di situ lalu Yesus tersadar ternyata ada hal berkat tenaga yang keluar dari dirinya. Di sini menjadi gambaran bagi kita bahwa seluruh karya pelayanan Yesus itu sudah mendarah daging.
Seluruh kehadiran Yesus, entah Yesus itu sadar ataupun tidak sadar, itu adalah demi keselamatan manusia. Demikian juga kita semua. Kita semua sebagai orang Katolik itu hadir, entah kita sadar ataupun tidak sadar, itu membawa cinta kasih. Jadi kita sebagai orang Katolik itu tidak ada liburnya. Entah kita di rumah, entah kita di sekolah, entah kita di tempat kerja, ataupun juga kita di tengah masyarakat, kita itu tetap orang Katolik. Entah kita di gereja ataupun juga di pasar, kita itu orang Katolik. Entah itu pagi-pagi, entah itu siang, entah itu malam, kita tetap orang Katolik. Maka kita sebagai orang Katolik itu adalah orang Katolik yang 24 jam. Jangan kira bahwa saat kita ada di tempat kerja lalu tidak ada yang mengamati, kita bisa korupsi. Kita menganggap bahwa kita ini sementara ini Katoliknya libur dulu. Jadi kekatolikan itu selalu 24 jam selama 7 hari di dalam seminggu. Karena itu adalah identitas yang tidak pernah bisa terpisah dari diri kita. Demikian juga di dalam keluarga. Saat seseorang memasuki hidup berkeluarga, tentu saja panjenengan sendiri perlu mengalami berbagai macam adaptasi. Yang tadinya hidup sendiri, lalu harus hidup berdua. Yang tadinya bisa mungkin mengatur segalanya dengan kekuatan sendiri, sekarang harus berbagi. Tentu saja perlu penyesuaian. Dan dengan itu lalu perlu menumbuhkan kesadaran juga di dalam diri, bahwa sekarang ini aku punya istri, sekarang ini aku punya suami. Jangan sampai lupa ya, sudah pergi dari pagi sampai malam, lupa kalau sekarang sudah punya suami atau sudah punya istri. Hal tersebut menjadi kesadaran, dan kesadaran tersebut juga seperti yang diungkapkan di dalam bacaan Injil ini. Kesadaran yang tidak ada putus-putusnya, kesadaran yang 24 jam. Maka dari itu peran sebagai anggota keluarga, entah itu sebagai seorang ayah ataupun juga seorang ibu, itu juga adalah peran 24 jam. Tidak bisa saat jenengan keluar lalu di tempat kerja, lalu aku libur dulu jadi bapak, lalu merasa jadi jomblo lagi ya. Ataupun juga sebaliknya. Itulah yang diajak oleh Yesus untuk kita renungkan, kita tanamkan, adanya kesadaran. Kesadaran mungkin bagi kita pertama-tama adalah kesadaran yang terus-menerus harus kita latih. Tetapi kemudian kesadaran tersebut menjadi kesadaran yang spontan. Sakramen perkawinan menjadi sakramen yang sungguh luhur, karena perkawinan bagi kita bukan hanya realitas manusiawi yang menyatukan antara perempuan dan laki-laki saja, tetapi menjadi gambaran bagaimana Tuhan juga bersatu dan mencintai manusia. Maka dari itu Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa di dalam keluarga perlu adanya pengampunan. Karena menikah itu bukan menikahi kesempurnaan, tetapi yang dinikahi adalah menikahi kekurangan. Maka di dalam keluarga kita sendiri mengalami bagaimana kita harus jatuh bangun untuk saling melengkapi, untuk saling menghargai dan juga mengupayakan pengampunan di dalamnya. Kita mohon kepada Tuhan agar Evi dan juga Nada dapat sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita juga mohon rahmat bagi keluarga kita masing-masing, agar kita senantiasa diteguhkan di dalam perjalanan hidup keluarga kita. Kita hening sejenak, kita persiapkan hati untuk memasuki liturgi perkawinan. Agatha Selvi Ardianti dan Clemens Panji Nada Surya Binta yang berbahagia, kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan sakramen perkawinan di hadapan Allah, imam, para saksi, keluarga, dan seluruh umat yang hadir di sini. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian berdua agar saling mencintai dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Saya persilakan kalian berdua untuk menyatakan keinginan kalian. Romo yang kami hormati, sesuai dengan rencana Tuhan, kami bertekad untuk menyatukan hidup kami
dengan saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon kesediaan Romo untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Calon mempelai berdua yang berbahagia, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, saya selaku pelayan gereja meluluskan permohonan kalian. Saudari-saudara sekalian, sebelum perkawinan ini diresmikan, perkenankanlah saya menanyakan keikhlasan kedua calon mempelai ini di hadapan Anda sekalian. Saudara Clemens Panji Nada Suryabinta, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istrimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari Agatha Selvi Ardianti, apakah saudari meresmikan pernikahan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, dengan sungguh dan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Saudari-saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Agatha Selvi Ardianti dan Clemens Panji Nada Suryabinta. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Clemens Panji Nada Suryabinta, memilih engkau, Agatha Selvi Ardianti, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Agatha Selvi Ardianti, memilih engkau, Clemens Panji Nada Suryabinta, menjadi suami saya. Saya berjanji kepadamu untuk setia dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya berjanji untuk mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang telah dipersatukan Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu ini. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nada, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Agatha Selvi Ardianti, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Evi, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Clemens Panji Nada Suryabinta, kenakanlah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Sekarang saya minta kalian berdua untuk menghadap seluruh umat yang hadir dan mengangkat jari kalian yang sudah mengenakan cincin. Nada dan Evi, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri
dan akan hidup mandiri sebagai sebuah keluarga baru. Meskipun demikian, hormatilah selalu orang tuamu yang dengan penuh kasih sayang telah mendidik kalian sampai sekarang. Maka selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian pada saat yang bahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohonlah restu untuk perjalanan hidup berkeluarga kalian. Cintamu telah kau berikan lewat kasih ibu dan ayah. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Merekalah wajah-Mu. Kami mohon restu ayah, ibu. Tuhan telah buat kami bersatu. Cinta yang Kau ajarkan padaku kan jadi teladan selalu. Kami berlutut di depan-Mu, memohon restu. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran Kristus di tengah keluarga mereka dan mengobarkan cinta serta semangat pengorbanan yang tak berkesudahan di hati mereka. Semoga kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan rosario ini semoga juga menjadi tanda dan sarana kehadiran Bunda Maria yang senantiasa melindungi dan menjadi teladan bagi keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anakku, kitab suci ini adalah ungkapan warisan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya. Saudari-saudari yang terkasih, Allah telah menciptakan manusia menurut citranya dan menghendaki agar pria dan wanita bersatu. Kedua mempelai ini telah mengikat hidup mereka di hadapan Allah dan gereja. Maka marilah kita bantu keteguhan hati dan kesetiaan mereka dengan doa-doa kita. Bapa yang Maha Kasih, semoga mempelai berdua menghayati hidup perkawinan mereka dalam cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan Kristus selalu bersinar dalam rumah tangga mereka.
kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga mereka mendasarkan hidup keluarganya atas iman, harapan, dan cinta kasih, sehingga dapat menjadi teladan hidup dan mendekatkan orang lain kepadamu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga cinta kasih mereka diberkati dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga bahtera rumah tangga keluarga-keluarga Kristiani semakin kokoh dan tak tergoyahkan oleh ketimpangan zaman, sehingga mereka mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka sesuai ajaran iman Katolik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa pula bagi Simbah Lucia Sulbini Harjowartoyo dan Simbah Antonius Mugiono Harjowartoyo, Simbah Hardo Martono yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Kami mohon belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, peliharalah saudari-saudara kami ini dalam rahmat dan cinta-Mu seumur hidup mereka, dan bimbinglah mereka dalam usaha membangun keluarga bahagia dan beriman, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudari yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami hunjukkan untuk menyucikan perkawinan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Bapa yang Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan dengan tali kesetiaan yang tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan yang murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Secara mengagumkan Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu dan membimbing gereja dengan rahmat-Mu, sehingga anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus kami lakukan madah pujian dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus,
diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umatmu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan namamu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dihianati, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon padalah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi bahagia surga bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawat Maria hingga Allah, Santo Yesus maupun lainnya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang menyerang berziarah di bumi ini, bersama hamba-Mu
Terimalah dengan rela di dalam tangan kerajaan saudari-saudara kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami menikmati kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai yang telah menikah dalam Kristus ini. Semoga mereka hidup rukun dan setia seumur hidup serta merasakan berkat Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citramu dengan mengangkat perkawinan sebagai sakrament. Engkau memilih ikatan cinta kasih suami istri sebagai lambang kasih sejati antara Kristus dan gereja-Mu. Oleh karena itu kami mohon turunkanlah tangan-Mu dengan rela atas keluarga baru ini. Berkatilah mereka dalam nama-Mu yang suci. Semoga mereka saling menyalurkan anugerah cinta-Mu dan saling menandakan kehadiran-Mu dalam kerukunan yang akrab bagi mesra. Semoga mereka pun mampu membangun rumah tangga bahagia serta mampu mendidik anak-anak menurut Injil Kristus. Bapa, pandanglah dengan rela mempelai wanita. Semoga rahmat cinta kasih damai sejahtera tinggal dalam dirinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak serta menciptakan suasana akrab dan damai dalam rumah tangga yang penuh dengan keramahan dan kemesraan. Berkatilah pula mempelai pria. Semoga rahmat kebijaksanaan senantiasa menyertai. Semoga ia menjadi suami yang setia dan menjadi bapa yang bijaksana bagi anak-anak serta penuh tanggung jawab dalam memimpin keluarga dan melibatkan diri dalam hidup bermasyarakat. Bapa yang penuh kasih, semoga nada dan Evi tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah serta pada janji setia yang mereka ucapkan dalam pernikahan ini. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri dan bapak ibu yang bahagia. Kuatkanlah mereka dalam semangat ini
sehingga mereka berani dengan tabah menjadi saksi Kristus bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mereka Kau berkati dengan keturunan dan berbahagia karena dapat melihat anak cucu mereka, dan telah perkenankanlah mereka memasuki hidup bahagia abadi dalam keluarga kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudari yang terkasih, kecaplah dan ingatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang menyambutnya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. dan selalu memberikan kesaksian iman bagi sesama dengan saling mengasihi dan setia satu sama lain demi Kristus Tuhan kami. Amin. Yang sangat kami hormati Romo Roni dan Bapak Ibu semua serta hadirin yang berada di tempat ini. Perkenankanlah kami atas nama keluarga Bapak Gerlabus Karyawanti dan Bapak Dr. Sunardi dengan Ibu mengaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Pak Tutor Romo yang telah berkenan untuk memimpin Ekaristi pada saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan, kami aturkan kepada Romo Krisno Handoyo, PR, selaku Pastor Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Terima kasih kepada para saksi perkawinan, Bapak Yuga Sadana dan Bapak Ignatius Hendriawan Sulistyo. Kepada petugas Sekretariat Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, para petugas liturgi, paduan suara, Kosmas dan kawan-kawan, putra altar, prodiakon, lektor, serta pastor. Kami juga berterima kasih kepada keluarga, para undangan, serta semua pihak yang tak dapat kami sebut satu persatu yang telah banyak membantu sehingga perayaan Ekaristi, sakramen perkawinan kami dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kehadiran dan dukungan serta doa restu
saudara-saudari sungguh menjadi kenangan manis dan indah bagi kami serta peneguh dalam perjalanan hidup kami. Semoga Tuhan yang Maha Kasih melimpahkan berkat karunia yang tak berkesudahan bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Satu Yesus.